Com certeza o talento está em qualquer lugar. E quanto mais a categoria, mais embaixo, mais na iniciação, mais possibilidade tem de nós encontrarmos esses atletas nos clubes de membros, esses atletas em nível nacional, no Brasil todo. Então a gente não fica restrito a uma região, então a gente vai buscar os atletas no Brasil todo. Di bawah sorotan lampu stadion dan riuhnya ribuan pasang suara, cerita Piala Kemerdekaan akhirnya menemukan titik akhirnya. Timnas U17 Indonesia harus merelakan mimpi meraih gelar juara setelah tumbang di laga penentuan melawan Mali. Sebuah hasil yang sesungguhnya sudah banyak diprediksi, sebab wakil Afrika itu datang dengan kekuatan penuh, teknik mumpuni, fisik yang tangguh, serta postur yang memberi keunggulan di setiap duel. Namun di balik kegagalan itu, lahir sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga dari sekadar trofi. Dari lapangan hingga tribun, para pemain, pelatih, bahkan supporter Mali menunjukkan respek mendalam kepada Indonesia. Sebuah penghormatan yang membuktikan bahwa sepak bola tak hanya soal siapa yang menang, tetapi juga tentang bagaimana rasa hormat mampu menyatukan dua bangsa yang berbeda. Ada sesuatu yang menarik perhatian publik menjelang Piala Dunia U17 di Qatar. Bukan hanya euforia persiapan timnas Indonesia, tapi juga sikap dari pelatih Brasil U17, calon lawan Garuda Muda di ajang dunia tersebut. Dengan penuh wibawa, sang pelatih menilai bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa diremehkan. Ia menyadari ada semangat berbeda yang selalu menyelimuti skuad Garuda ketika bermain di turnamen besar. Brasil mungkin datang dengan label raksasa sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan bintang muda yang lahir dari negeri Samba. Namun pelatih mereka paham bahwa di balik sorak dukungan masyarakat Indonesia tersimpan kekuatan yang mampu memberi kejutan di atas lapangan. Sebuah pengakuan jujur pelatih timnas Brazil U17 ngomong gini setelah Mali susah payah kalahkan Indonesia dan anggap permainan Indonesia sudah kelas dunia. Ya, sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer laga terasa begitu berat bagi timnas U17 Indonesia. Coach Nova memilih menurunkan hampir seluruh pemain utamanya, Mirza, Evandra Florasta, Matthew Baker hingga Fadly Alberto, demi meredam agresivitas Mali yang sudah menorehkan 9 gol hanya dalam 2 pertandingan sebelumnya. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Timnas Mali tetap tampil dominan. Mereka menguasai bola, mengatur tempo, dan terus menekan lini pertahanan Garuda Muda. Meski begitu, penampilan gemilang Dava di bawah Mistar sempat membuat asa Indonesia tetap terjaga. Berkali-kali ia menepis peluang berbahaya, membuat sorakan penonton bergemuruh menyebut namanya. Sayangnya, kesabaran Mali akhirnya membuahkan hasil. Dari sebuah umpan silang tajam di sisi kiri, Zumania Balo melompat lebih tinggi dari bek Indonesia dan melepaskan tandukan keras yang tak terbendung. Skor berubah 1-0. Belum sempat Indonesia bernapas lega, serangan berikutnya langsung menambah luka. Sedo Dembele yang mendapatkan ruang tembak di luar kotak penalti melepas sepakan keras jarak jauh. Bola meluncur deras tak mampu dihalau Dava. Mali pun memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Ya, tak mau menyerah begitu saja, timnas U17 Indonesia akhirnya menemukan celah untuk bangkit. Lewat skema sederhana namun penuh determinasi, lemparan jarak jauh ke dalam kotak penalti berhasil dimanfaatkan Fadly Alberto. Dengan ketenangan seorang striker sejati, pemain muda berusia 17 tahun itu menyontek bola masuk ke gawang Mali. Sorak gemuruh stadion pun pecah, memberi harapan baru bagi Garuda Muda. Skor berubah menjadi 2-1 dan asa seketika kembali menyala. Babak pertama pun ditutup dengan tensi tinggi. Indonesia terus mencoba menekan, sementara Mali berusaha menjaga keunggulan. Namun di paruh kedua, alur permainan tak banyak berubah.
Pertahanan Mali terlalu solid, sementara setiap peluang Indonesia selalu berhasil dipatahkan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan Mali. Meski gagal meraih hasil maksimal, perjuangan para pemain Garuda Muda meninggalkan kesan mendalam. Mereka tidak runtuh meski menghadapi salah satu tim terkuat turnamen, bahkan mampu mencetak gol balasan yang menunjukkan keberanian dan karakter. Kekalahan ini memang menutup jalan Indonesia menuju trofi, namun di baliknya ada pelajaran berharga dan kebanggaan tersendiri, bahwa mereka bisa bersaing meski menghadapi lawan dengan kekuatan jauh lebih besar. Ya, kemenangan atas Indonesia membuat Mali resmi dinobatkan sebagai juara Piala Kemerdekaan. Mereka meraih gelar dengan catatan sempurna, 9 poin dari 3 pertandingan. Namun di balik dominasi itu ada satu hal yang tak bisa dilewatkan. Betapa susah payahnya Mali untuk membobol pertahanan Garuda Muda. Indonesia memang kalah, tapi mereka berhasil membuat tim raksasa Afrika itu bekerja keras sepanjang laga. Justru dari titik inilah lahir sebuah sorotan menarik. Pelatih Brasil U17 yang akan menjadi lawan Indonesia di Piala Dunia U17 Qatar memberikan pernyataan mengejutkan. Ia menilai, meski kalah, Indonesia menunjukkan karakter tim yang tidak mudah runtuh, tim yang bisa memberi perlawanan kepada siapapun. Sebuah pengakuan langka dari negeri sepak bola terbesar di dunia, dan kalimat itu menjadi sinyal bahwa perjalanan Garuda Muda belumlah berakhir. Mereka mungkin gagal di Piala Kemerdekaan, tapi di panggung dunia nanti, semangat itu bisa menjadi kejutan besar bagi lawan-lawan mereka. Saya harus jujur, timnas Indonesia bukan lawan yang mudah. Saya melihat bagaimana Mali, tim yang sangat kuat, harus bekerja keras untuk mencetak gol melawan mereka. Itu berarti Indonesia punya organisasi permainan dan mentalitas yang luar biasa. Kami tahu Brasil selalu menjadi favorit, tetapi setelah menyaksikan performa Indonesia, saya rasa mereka bisa menjadi kejutan besar di Piala Dunia nanti. Kami harus sangat waspada, ucap pelatih Brasil pada media. Com certeza o talento está em qualquer lugar. E quanto mais a categoria, mais embaixo, mais na iniciação, mais possibilidade tem de nós encontrarmos esses atletas nos clubes de menos, esses atletas em nível nacional, no Brasil todo. Então a gente não fica restrito a uma região, então a gente vai buscar os atletas no Brasil todo. Ya, kini meski gagal mengangkat trofi, hasil di Piala Kemerdekaan justru menjadi bekal berharga bagi timnas U17 Indonesia untuk menatap Piala Dunia yang sebentar lagi akan digelar di Qatar. Coach Nova menyadari betul setiap pertandingan adalah ruang belajar. Kekalahan dari Mali pun ia anggap sebagai cermin untuk melihat sejauh mana kekuatan timnya bisa bersaing di level dunia. Dalam komentarnya usai laga, pelatih asal Semarang itu menegaskan bahwa para pemainnya sudah mendapat pelajaran penting dari cara bermain Mali, tim yang unggul secara fisik dan teknik. Bagi Nova, itu adalah hal positif karena justru dari lawan tangguh seperti inilah Garuda Muda bisa tumbuh lebih kuat. Evaluasi pun segera dilakukan, bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan, tetapi juga menentukan siapa saja yang benar-benar layak mewakili Merah Putih di panggung terbesar Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Saya senang pemain banyak belajar melawan Mali, setelah ini pasti akan evaluasi mengenai performa pemain, dan kita lihat siapa pemain yang akan kita bawa, harapan ke depannya mereka berkembang. Ucap Nova Arianto seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. Ya, perjalanan timnas U17 Indonesia kini berlanjut menuju panggung yang lebih besar. Piala Dunia U17 di Qatar. Tantangan jelas akan jauh lebih berat. Zambia dari Afrika menanti dengan kekuatan fisik dan kecepatan yang nyaris tak pernah berhenti sepanjang laga. Lalu ada Brasil, sang raksasa sepak bola dunia yang bakal menjadi ujian terberat bagi Putu Panji dan kawan-kawan. Seperti yang dikatakan Coach Nova, kekalahan ini bukan akhir, melainkan awal dari proses. Dari Mali, Garuda Muda belajar tentang ketangguhan. Dari Zambia nanti, mereka akan belajar tentang konsistensi. Dan dari Brasil, mereka akan belajar arti menghadapi dunia. Semua itu adalah bekal untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar peserta, melainkan bagian dari cerita besar sepak bola dunia.
Ya, sebuah cerita tak terduga akhirnya lahir dari Piala Kemerdekaan. Meski Indonesia harus mengakui keunggulan Mali, perjuangan mereka meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan hingga ke telinga calon lawan di Piala Dunia nanti. Pelatih Brasil U17 dengan nada jujur dan penuh respek mengakui bahwa Mali yang begitu dominan sepanjang turnamen harus bekerja keras hanya untuk menundukkan Indonesia. Baginya, itu menjadi bukti bahwa permainan Garuda Muda sudah berada di level dunia. Sebuah pengakuan langka dari raksasa sepak bola terbesar di planet ini. Dan justru dari kalimat sederhana itulah lahir harapan besar. Bahwa langkah Indonesia di Qatar nanti bukan hanya sekadar meramaikan, melainkan berpotensi menghadirkan kejutan yang akan dikenang oleh dunia. Com certeza o talento está em qualquer lugar. E quanto mais a categoria mais embaixo, mais na iniciação, mais possibilidade tem de nós encontrarmos esses atletas nos clubes de membros, esses atletas em nível nacional, no Brasil todo. Então a gente não fica restrito a uma região, então a gente vai buscar os atletas no Brasil todo. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!